yang membuat perang Iran melawan Israel ini tak kunjung mereda, pemirsa? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah saya hadirkan. Saya akan perkenalkan pemirsa, ini ada Mas Pizarro Ghazali selaku pengamat Timur Tengah dan sekaligus pengajar politik internasional di Institut Agama Islam. Selamat malam Mas Pizarro. Selamat malam Mbak. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas, kalau kita lihat eskalasi konflik antara Iran dan juga Israel ini tidak kunjung mereda ya Mas. Apa sebetulnya yang menjadi alasan konflik antara keduanya ini tidak kunjung mereda? Apakah ini bisa dikatakan ada kegagalan diplomasi internasional? Ya, kalau kita lihat kan pertama pola yang dilakukan serangan Israel ke Iran ini mirip seperti serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Tuduhan Amerika Serikat pada saat itu ialah Irak memiliki senjata pemusnah massal. Yang ternyata setelah Irak luluh lantas, senjata pemusnah massal itu tidak pernah ditemukan. Dan sekarang legitimasi yang sama itu mencoba di copy paste Israel ke Iran dengan tudingan Iran memiliki bom nuklir. Padahal kalau kita lihat dari laporan yang ada dan kemudian penelitian yang ada, itu Iran saat ini mengembangkan fasilitas nuklir tapi belum sampai kepada tingkatan senjata. Karena kan tujuannya lebih kepada energi, tujuan teknologi dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ini tampaknya salah satu alasan kenapa Netanyahu menyerang Iran, dia juga ingin memperkuat konsolidasi sekutu-sekutu internasional yang udah mulai menjauh nih gara-gara genosida Gaza. Prancis, Inggris, itu kan tadi sekarang udah mulai berbalik badan dari Israel karena genosida Gaza. Dengan serangan ini kan udah mereka akhirnya kembali mendukung Israel. Ya, karena kan Iran masih memiliki problem dengan negara-negara barat seperti itu ya. Dan kemarin di pertemuan G7 misalkan kita bisa melihat ya, Inggris, Prancis yang tadinya punya konflik sama Israel sekarang sudah mendukung Israel. Kemudian kenapa ini berlanjut? Karena targetnya Netanyahu ialah merubah rezim Iran. Dia tidak hanya menyerang fasilitas nuklir, tetapi ingin dirubah rezimnya. Ingin dirubah pemerintahan Iran menjadi pemerintahan yang lebih moderat, ya atau nanti punya koneksi lah dengan Israel. Seperti yang terjadi serangan Israel ke Hizbullah. Ya, Hizbullah yang faksinya Iran juga ketika melakukan pertempuran dengan Israel dan kemudian juga mendapatkan dampak yang besar serangan tersebut dari Israel. Sekarang kan Hizbullah bisa dikatakan kekuatan tidak lagi sekuat dulu. Ya, karena sekjennya ikut meninggal, para jenderal-jenderalnya meninggal dan lain sebagainya, dan bisa dibilang itu yang membuat kayaknya Hizbullah itu tidak begitu sekarang ikut turut serta dalam perang antara Iran melawan Israel. Kemudian Iran juga sama, sebuah negara yang berdaulat pasti dia akan melakukan perlawanan. Karena Mbak, kalau kita lihat ya, yang kena dari serangan-serangan itu Israel itu rata-rata fasilitas strategis. Fasilitas nuklir NANS itu terbesar loh di Iran. Ada lagi South Pars ya, fasilitas ladang gas. Itu juga fasilitas ladang gas yang sangat besar. Dan ini sudah pasti kan tekanan di Iran dalam negeri juga pasti sangat kuat untuk melakukan pembalasan. Dan Iran kan selama ini dia mencoba menahan diri ya untuk melakukan pembalasan, tetapi kan ini kan terus diprovokasi oleh Israel. Akhirnya kemudian pecahlah perang yang kemarin itu terjadi, dan sampai sekarang kita bisa melihat ya, serangan itu kalau kita lihat belum ada upaya deeskalasi, belum ada negosiasi. Dan kita masih melihat perang di antara keduanya, jual beli rudal masih terus berlangsung. Bahkan jumlah korban jiwa di Iran itu sudah mencapai hampir 600 orang akibat perang yang dilakukan antara kedua pihak ini. Yang terbaru kalau kita lihat serangan yang dilancarkan oleh Iran ke Tel Aviv gitu. Ini baru-baru ini menggunakan rudal Fatah 1 berhasil mematahkan pertahanan Iron Dome dari Israel. Apa yang terjadi? Apakah ini bisa dikatakan Iran ini memiliki teknologi yang lebih canggih untuk bisa menembus wilayah Israel? Kita harus tahu ya Mbak Vena ya, ini kan perang ini kan terjadi setelah hampir 2 tahun genosida Gaza. Peperangan antara Israel dengan faksi-faksi pejuang Gaza. Di mana faksi pejuang Gaza seperti Hamas, Jihad Islam itu terus melemparkan roket, rudal. Tadinya kan berpikir setelah hampir 2 tahun di genosida, itu faksi-faksi perlawanan itu mati di Gaza. Tapi kan terjadi enggak, dia masih terus melakukan perlawanan. Dan rudal-rudal itu masih terus dilancarkan kepada Tel Aviv. Ini yang juga kemudian menurunkan kualitas Iron Dome. Ya, kemudian juga membuat banyak laporan, bahkan kalau kita lihat ya, kualitas Iron Dome udah nggak lagi sekuat dulu. Dan juga amunisinya itu udah mulai terbatas sekarang. Dan yang sekarang kan Israel mencoba meminta bantuan lagi sama Amerika untuk memperkuat amunisi Iron Dome-nya mereka. Yang ini kemudian akhirnya ketika ada serangan dari Iran, ini kan juga akhirnya ya karena situasi Iron Dome-nya juga udah nggak kuat, pertahanan udara sudah tidak juga udah mulai melemah, ditambah lagi serangan dari Iran, makanya kita lihat juga Tel Aviv juga porak-poranda kan. Bahkan ada Institut Penelitian Charles Wiseman yang itu salah satu fasilitas riset yang cukup prestisius di Israel, itu juga terkena hantaman
dari Iran. Dan Iran kan selama ini juga kekuatannya juga banyak dapat backup dari Rusia, dan juga dia mulai melakukan transformasi militer kan setelah perang Iran-Irak ya tahun 80-an. Iran itu kan mencoba melakukan transformasi militer dengan sangat kuat. Makanya beberapa fasilitas teknologi militer itu dia juga berkembang di sana, dan ini kan sampai sekarang dia juga memiliki fasilitas nuklir yang memadai. Ini membuktikan bahwa Iran dia sadar ya, dia juga punya perang bersama Amerika dengan Barat, dia juga harus memperkuat fasilitas militernya. Dan itu yang sebelumnya disasar oleh Israel begitu di Iran. Betul, gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat baru-baru ini Amerika Serikat memberikan sinyal akan ikut campur ya dalam perang antara Iran dan juga Israel. Seberapa besar peluang kemudian Amerika Serikat akan ikut terlibat dan tentu akan memberikan dukungan kepada Israel? Jadi di internal Amerika ini yang menarik ialah ini terjadi pecah ini di internalnya pendukung Donald Trump. Jangankan Amerika secara keseluruhan, di internal pendukung Donald Trump aja itu pecah. Karena apa? Donald Trump itu kan kita tahu ya, itu kan slogannya Make America Great Again. Dan kemudian American First. Artinya sesuai janji kampanye dia lebih mengurangi porsi perang di luar negeri untuk mengamankan ekonomi di dalam negeri. Bukan kemudian, apalagi dia juga pernah campaign dia pengen jadi juru damai. Ya kan, seperti itu. Ya, bahkan ini pecah nih pendukung Trump ini. Loh, bukankah Anda itu ketika kampanye ingin jadi juru damai, American First, tapi kok malah mengorbankan perang? Tapi problematikanya kan, partainya Donald Trump ini, Partai Republik ini kan banyak dikelilingi oleh kelompok-kelompok lobby Zionis, lobby-lobby pro-Israel, yang kemudian akhirnya mendorong Donald Trump dan juga Amerika Serikat untuk sekarang lagi menimbang-nimbang untuk untuk ikut bersama Israel melakukan serangan sama Iran. Sekarang kapal-kapal tanker Amerika misalkan, itu kan sudah diarahkan ke Timur Tengah. Ya, kapal-kapal tanker, pesawat-pesawat udara tankernya ya, udah diarahkan ke Timur Tengah untuk mengisi bahan bakar pesawat-pesawat tempurnya. Bukan tidak mungkin, ya Trump akan mengambil keputusan untuk ikut bergabung bersama Israel kalau memang pemerintahan Iran atau militer Iran itu juga tidak berhasil dibawa ke meja perundingan. Kayak gitu ya. Tapi menurut saya itu pasti serangan masih skala terbatas. Bantuan masih skala terbatas. Belum bantuan yang secara besar-besaran. Walaupun sekarang ini mengerikan. Karena Israel ini sekarang sedang mengincar fasilitas Fordo. Fordo itu fasilitas nuklirnya Iran yang ditaruh di bawah 80 meter di bawah permukaan tanah. Setengah mil. Oke. Seperti itu. Dan itu hanya bisa dihancurkan dengan bom yang sangat besar, bom B2. Mas Pizarro, sambil juga kita sama-sama lihat, saksikan kekuatan militer Iran dan juga Israel. Ini kami akan hadirkan di layar kaca Anda pemirsa. Ini adalah adu kekuatan militer Iran versus Israel. Oke, tentara aktif dari Israel ini ada 3.949.000, sementara Iran 49.000 lebih tentara aktif. Selanjutnya mengenai pesawat tempur, Israel memiliki 611 pesawat tempur, sementara Iran 551 pesawat tempur. Iya, betul. Self-propelled artillery, Israel memiliki sebanyak 352, sementara Iran 392, ini perbedaannya tidak begitu jauh antara kedua negara. Dan untuk mobile rocket projectors, Israel memiliki 183, namun Iran ini memiliki 1.517 mobile rocket projectors. Sistem pertahanan udara Israel ini terdiri dari Iron Dome dan juga Arrow, sementara Iran ini ada rudal balistik dan juga rudal jelajah. Nah, itu dia kita sudah saksikan ya kekuatan antara Iran dan juga Israel. Kalau ditimbang-timbang berdasarkan yang sudah kita saksikan bersama, ini kekuatannya seperti apa? Menelaah kekuatan antara Iran dan juga Israel. Iya, ini kan Israel selama ini kan berperang itu bukan dengan negara kayak Hamas ya di Gaza, Jihad Islam itu kan dia kelompok, bukan negara. Nah, ketika dia menghadapi Iran, ini kan Iran ini sebuah negara yang real ya. Kemudian tentaranya itu juga real gitu. Artinya ini ada pertarungan yang sepadan yang dihadapi Israel melawan Iran. Tapi problematikanya kita mengetahui bahwa Iran itu memiliki sekutu yang sangat kuat. Itu Amerika. Ya, itu juga ada Inggris dan juga ada Prancis. Dan terakhir kan tadi saya katakan bahwa Prancis dan Inggris itu sekarang mencoba kembali kepada Israel yang tadinya itu konflik dia ketika terjadi genosida Gaza karena Inggris sama Prancis tidak setuju. Sedangkan Iran saya masih melihat Rusia belum tentu firm untuk berada di belakang Iran. Memberikan dukungan Rusia dan Cina. Iya, kenapa? Rusia masih berhadapan dengan NATO di Ukraina. Ya, dia masih menghadapi perang di Ukraina yang belum selesai.
Seperti itu. Dia lebih fokus terhadap perang terhadap Ukraina. Makanya kan pendekatan Putin dia menawarkan mediasi. Dia mulai menawarkan sebagai penengah. Ya, apalagi hubungan Trump sama Putin itu udah relatif cair, Amerika sama Rusia. Cina juga sama, belum tentu juga dia mendukung Iran. Kenapa? Cina itu kan pendekatan lebih pada ekonomi. Dan Timur Tengah itu lapak dagang terbesar kedua dia setelah Indo-Pasifik. Namanya juga orang dagang di pasar, ya dia tidak ingin ketika mau dagang tapi di pagernya itu terjadi tawuran. Nah, sama juga Cina itu mendorong upaya terjadi adanya mediasi antara Iran dan Israel. Yang ingin kita ketahui, Mas Pizarro, apa sebetulnya skenario terburuk jika eskalasi perang antara Iran dan juga Israel ini makin terus memanas? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Berikutnya pemirsa, kami hadirkan untuk Anda kecanggihan rudal Fatah milik Iran. Ya, ini dia kecanggihan rudal Iran, rudal Fatah dan rudal Sejil. Rudal Fatah 1 ini dikembangkan divisi Dirgantara IRGC. Dan jarak jangkaunya ini kurang lebih 1.400 km dengan kecepatan 6.100 km per jam. Bobot 3.500 hingga 4.100 kg. Jenis rudal balistik hipersonik yang merupakan rudal Fatah 1 ini pemirsa dan juga bisa menghindari intersepsi. Kecanggihan lainnya dari rudal Fatah 1 ini mampu manuver tinggi dan juga berat hulu ledak 760 hingga 1.200 kg. Ya, tadi kita sudah menelaah ya kekuatan antara Israel dan juga Iran, termasuk juga yang sudah kita saksikan ini kecanggihan dari rudal Fatah 1 yang mampu menembus Iron Dome dari Israel. Pertanyaan tadi saya mengenai bagaimana kemudian jika eskalasi konflik perang Iran dan juga Israel ini makin memanas begitu, apa yang bisa terjadi, Mas Pizarro? Kalau kita lihat perang ini akan saling menghancurkan satu sama lain. Dan karena mereka mengincar sama-sama zero sum game, Mbak. Nggak ada yang satu pihak menghabisi pihak yang lain, seperti itu. Kedua, kalau tuduhan Israel, Iran itu memiliki bom nuklir, saya malah khawatir ketika serangan itu terus dilakukan, Iran benar-benar malah bikin bom nuklirnya sekalian. Kayak gitu kan. Sekarang itu kan prediksi banyak kalangan ataupun analisis bahwa sekarang itu kan tingkat pengayaan uranium Iran itu mencapai 50-60%. Dia baru mencapai 90%, dia menjadi senjata nuklir. Kayak gitu. Bukan tidak mungkin Iran kemudian dia mempercepat karena namanya juga dia diserang terus, dia juga kemudian terisolasi dan dia berhadapan dengan para sekutunya Israel, dia kemudian membuat bom nuklir itu sendiri. Karena kan yang terjadi dengan perang Irak-Iran ya pada tahun 80-an. Iran sadar bahwa dia kalah secara fasilitas militer, dia tidak memiliki fasilitas teknologi yang canggih, maka kemudian di situ dia mulai melakukan transformasi, mulai melakukan penguatan pada dalam segi teknologi dan militer. Dan itu yang kemudian Iran mulai berubah secara kapasitas militernya pada tahun 90-an, 2000-an sampai sekarang. Dan bukan tidak mungkin jika ini terus dilakukan, itu malah nge-push Iran. malah mendorong Iran untuk membuat bom nuklir. Dan jika ini terjadi, bukan tidak mungkin kan ancaman nuklir akan semakin kuat. Apalagi Israel, ya ini target sekarang, itu dia pengen menghancurkan fasilitas nuklirnya Iran itu di Fordo. Itu 80 meter di bawah tanah. Dan jika ini dilakukan oleh Israel, maka akan timbul kontaminasi nuklir. Fasilitas NAN saja yang diserang sama Israel kemarin itu udah menimbulkan kebocoran nuklir. Apalagi ini ini fasilitas misteriusnya Iran yang Fordo yang disebut-sebut bagi Barat, ini disitulah disembunyikan fasilitas nuklirnya. Ini kemudian akan dihancurkan sama Israel dan ini akan menjadi konflik menjadi skala yang lebih luas lagi. Nah ini yang kemudian banyak dikhawatirkan oleh berbagai pihak kan, bahwa ancaman nuklir ini bisa jadi malah muncul dari perang antara Israel dengan Iran yang tidak berkesudahan karena sama-sama ingin menghabisi
di antara keduanya. Walaupun mereka juga punya sejarah dulu di masa lalu, Irak perang invasi Amerika Serikat ke Irak itu kan juga akhirnya rezim Saddam Hussein jatuh, itu kan proksi Iran yang kemudian tampil di Irak pada saat itu. Tetapi mungkin situasi sekarang udah berubah, bahwa terjadi konflik di antara mereka, dan ini menurut saya memang bagian dari Netanyahu ini juga untuk mengalihkan isu tekanan dia di domestik. Karena kan sekarang demo terus nih Mbak di dalam Israel untuk mengakhiri genosida Gaza, tentara-tentara Israel yang tewas. Apalagi yang terbaru, kontroversi undang-undang wajib militer bagi Yahudi Ortodoks. Yahudi Ortodoks kan sejak eranya Ben Gurion itu kan dispesialkan dia. Dia tidak boleh ikut perang, tidak boleh wajib militer, karena dianggap sebagai tokoh agama Yahudi. Tetapi kan masyarakat Israel itu protes. Loh, orang-orang biasa dipaksa wajib militer sama Netanyahu ikut perang ke Gaza dan mereka tewas. Kenapa kok tokoh-tokoh Yahudi, orang-orang Yahudi Ortodoks itu dapat privilege dia? Nah ini kan konflik sekarang di internal Israel. Dan partai-partai sayap kanan Yahudi itu berencana angkat kaki mencabut dukungan dia dari Netanyahu. Ya gitu. Kalau Netanyahu sudah dicabut dukungannya dari partai-partai sayap kanan Yahudi Ortodoks ini, maka kolaps, selesai nih pemerintahan Netanyahu. Karena dia cuma menang tipis, Mbak. Dia hanya menang 68 dari 60 kursi batas aman. Jadi cuma 8. Kalau partai-partai ini cabut, maka dia tinggal 50, 40 dan dia otomatis jatuh dan sudah ada sanksi pidana yang menunggu dia akibat perang yang dikobarkan di Gaza. Seperti itu. Masih bicara soal eskalasi ya Mas, ada kekhawatiran mungkin situasinya akan semakin buruk dan sudah ada pernyataan juga yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri ini menyatakan terus memantau mengenai situasi di Iran. Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar di Teheran ini juga sudah menyiapkan rencana darurat dan juga mengevakuasi bagi warga negara Indonesia di Iran jika situasi semakin genting. Berikut pemirsa, kami hadirkan pernyataan lengkap dari Menteri Luar Negeri Sugiono. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran, jadi dari level siaga 2 ke level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti, warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Kita berharap juga tegangan ini bisa segera selesai. Ya, pemerintah sudah menyiapkan langkah mitigasi atas intensitas yang semakin meningkat tentunya. Tapi bagaimana kemudian dunia internasional ini harus merespon situasi ini agar tentunya tidak semakin memanas dan tidak semakin sengit terjadi? Iya, sekarang ini menarik ya. Pak Prabowo misalkan dia ke Rusia sekarang, ke Moskow ya. Besok juga ke Turki ketemu Erdogan. Menurut saya pertemuan-pertemuan ini harus menjadi langkah konsolidasi internasional yang dilakukan oleh Indonesia untuk melakukan deeskalasi antara perang Iran dengan Israel. Karena dampaknya pertama genosida Gaza belum selesai. Ya, jangan sampai kemudian ini kita malah melihat ini bagian dari strategi Netanyahu untuk mengalihkan isu dari genosida Gaza. Dan jangan lupa sampai sekarang Gaza itu masih terus dibombardir oleh Israel walaupun dia sekarang membuka perang proksi dengan Iran. Kemudian jangan lupa juga ini dampak terhadap perdagangan gas dan ekonomi di Timur Tengah. Iran bisa saja dia nanti menutup Selat Hormuz ya. Ini selat yang menjadi lalu lintas bagi 20% minyak internasional. Jadi kan ini sudah diancam oleh Iran. Jika eskalasi ini terus berkelanjutan dan banyak fasilitas dia yang terkena, bukan tidak mungkin kami mengambil jalan menutup Selat Hormuz. Ya, yang di wilayah selat di mana lalu lintas perdagangan gas itu berlangsung. Ya, kemudian ini juga kita khawatir ya, ini apa yang dilakukan oleh Israel ke Iran, ini bisa di copy paste di negara-negara lain. Kayak gitu Mbak ya. Kita lihat Irak sampai sekarang hancur lebur.
ya atas serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke sana. Tingkat buta huruf masih tinggi, pendidikan juga hancur, ya Irak yang dulunya negara yang baik, bagus, pura-puranda. Ini bukan tidak mungkin, karena kan tujuannya masing-masing itu ingin menghancurkan satu sama lain, terutama Israel ya ke Iran, karena kan Iran sebenarnya dia tidak ingin menginisiasi perang, dia tidak mau menginisiasi perang langsung kepada Israel, dia baru merespon ketika Israel melakukan serangan, ya seperti itu. Dan ini ketika ini terjadi, ini bukan tidak mungkin akan juga skenario-nya diterapkan kepada negara-negara Arab yang lain. Ya negara-negara tetangga ya, bisa jadi beberapa negara-negara di kawasan akan dilakukan seperti itu. Nah ini menurut saya memang kejahatan dan kekejian Israel harus dihentikan. Problematikanya belum banyak negara-negara yang berani menghentikannya, termasuk negara-negara Arab. Itu dia. Gitu. Karena apa? Mereka secara umum masih tergantung kepada Donald Trump. Tadinya kan Mbak, kalau kita lihat Trump ke Timur Tengah, tadinya kan ketika dia mendapat investasi besar di berbagai negara Arab, tadinya itu bisa menjadi jalan agar Trump bisa menekan Netanyahu untuk menghentikan genosida dan kobaran api di Timur Tengah. Tapi kan ternyata gagal. Ya, perang bukannya tidak berhenti, malah membuka front baru di wilayah Iran, ya sekarang di wilayah Timur Tengah yang lainnya. Dan juga ini bukan tidak mungkin akan berkobar terus. Nah ini yang menurut saya memang sudah seharusnya dunia Arab itu jangan mau diprank terus sama Amerika. Jangan mau terus dikadalin lah bahasanya kepada Trump. Mereka sudah memberikan investasi kepada Trump, memberikan banyak uang kepada Trump untuk kerjasama energi, tetapi ternyata itu tidak menghentikan perang di Timur Tengah. Dan siapa yang akan kebakar? Ya negara Arab juga. Ya, yang akan terjadi kebakaran dari kepongahan yang dilakukan oleh Arab dan Israel, oleh Amerika Serikat dan Israel. Oke, tentu akan kita terus pantau ya bagaimana keberlanjutan perang antara Iran dan juga Israel ini. Terima kasih banyak Mas Pizarro atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan menarik saya membahas mengenai eskalasi perang antara Iran dan juga Israel yang semakin memanas. Saya kembalikan kepada rekan Ken Ane sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ane, pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir menemani Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho dengan tema sekolah swasta gratis, apakah realistis? Sesaat lagi akan hadir menemani Anda. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.